Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, buat pol-pol yang suka cerita seputar Korea Utara, mungkin cerita kali ini bakal lumayan menarik karena di video kali ini aku bakal membawakan sebuah kisah tentang seorang anak laki-laki yang berniat tahun baruan di Korea Utara, tapi diakibatkan keputusannya itu dia justru kehilangan nyawanya. Tokoh yang mau kita bicarakan ini bernama Otto Warmbier. Langsung kita mulai. Oke, orang yang mau aku ceritakan hari ini bernama Otto Frederick Warmbier, dan aku yakin pastinya pol-pol itu paling tidak pernah melihat foto laki-laki ini. Kayak pernah melihat berita tentang orang ini dikit kayak sana sini gitu. Tapi kali ini tak ceritakan lengkapnya apa yang sebenarnya terjadi. Kejadiannya ini terjadi di tahun 2013 menuju ke tahun 2014. Otto ini keterima kuliah di University of Virginia, dan selama kuliah Otto ini merupakan mahasiswa jurusan ekonomi yang cukup aktif hingga di tahun 2016. Dan di tahun 2016 Otto ini resmi mengikuti pertukaran pelajar ke Hong Kong. Otto berangkat ke Hong Kong di awal tahun 2015, dan selama 1 tahun Otto menghabiskan waktunya dengan cukup menyenangkan. Dia kenal banyak orang dan juga ketemu orang-orang yang baik yang nantinya menjadi teman dia. Dan untungnya Otto ini sanggup beradaptasi belajar di Hong Kong. Dan di akhir tahun 2015 Otto bersama dengan teman-temannya, mereka ini punya satu ide, yaitu liburan tahun baruan ke suatu tempat. Nah, mereka ini pengennya liburan ke luar negeri, tapi ya nggak mau pergi yang terlalu jauh, maunya di lingkup Asia. Yo harusnya ke Indonesia gitu kan, ya bisa ya. Salah pilih ini orang. Lanjut lagi ke ceritanya. Awalnya mereka ini mulai browsing-browsing, dan dari situ akhirnya mereka ini mulai mencari destinasi wisata yang ada di Asia, terutama di Asia Timur, dan nyampenya itu hingga ke Korea Utara. Dan barangkali kalau polo-polo nggak tahu, sebenarnya polo-polo bisa liburan ke Korea Utara. Khususnya buat polo-polo yang memiliki paspor Indonesia bisa. Aku nggak bisa, tapi polo-polo bisa. Bahkan Jinet pun kalau mau harusnya bisa. Tapi Jinet mesti bilang katanya takut jadi nggak berani. Tapi bisanya bisa. Nah, tapi untuk liburan ke Korea Utara itu nggak kayak liburan ke Korea Selatan. Kalau misalnya kita liburan ke negara-negara lain kan biasanya yang penting adalah visanya. Setelah itu bebas kamu ikut tour atau liburan sendiri atau. Tapi kalau di Korea Utara, kamu itu harus bersama dengan KITC, yaitu Korea International Travel Company. Mungkin gampangannya ya kayak Menteri Pariwisatanya Korea Utara. Jadi, kalau polo-polo liburan ke Korea Utara, liburannya itu udah ada jadwal tepatnya dari jam sekian hingga jam sekian kemana, dan perginya ke tempat mana aja. Itu udah disiapkan, dan liburannya harus sesuai dengan jadwal itu. Nggak bisa tengah-tengah melari kemana gitu. Ya bisanya bisa, tapi masih di dalam lingkup yang udah ditentukan. Dan kebetulan wisatawan ke Korea Utara dari Cina dan juga Hong Kong itu jumlahnya paling banyak dibandingkan dari negara lain. Sehingga katanya persyaratannya itu lebih mudah dibandingkan dari wisatawan-wisatawan dari negara lain. Dan pada akhirnya Otto bersama teman-temannya mereka memutuskan untuk liburan ke Korea Utara, dan mereka pun udah mempersiapkan semua dokumen-dokumen yang diminta. Pada akhirnya mereka ini memutuskan untuk berangkat dari Beijing biar nggak perlu banyak transit. Dan ceritanya berlanjut di tanggal 29 Desember tahun 2015. Otto dan teman-temannya itu sampai di kota Pyongyang alias ibu kotanya Korea Utara. Sesampainya di situ mereka langsung gabung dengan grup tour, tentunya di bawah naungan KITC yang bernama Young Pioneer Tours, dan mereka akan berada di Korea Utara selama 5 hari ke depan. Dan kebetulan Otto dan teman-temannya ini berada di satu grup yang juga ada 10 orang Amerika. Dan pada tanggal 30 hingga 31 Desember tahun 2015, grupnya Otto ini mengunjungi beberapa tempat ikonik di Pyongyang, kayak tempat adanya patung Kim Il Sung dan juga patungnya Kim Jong Il. Dan mereka juga mengunjungi zona demilitarisasi atau zona pemisah antara Korea Utara dan Korea Selatan. Kalau di Korea lebih umumnya ini dipanggil sebagai daerah DMZ, Demilitarized Zone. Nah, ceritanya berlanjut, dan di malam tahun baru, lebih tepatnya pada tanggal 31 Desember tahun 2015, Otto dan grupnya mereka memutuskan untuk merayakan tahun baru dengan cara makan dan minum-minum di lapangan Kim Il Sung. Jadi nama lapangannya itu lapangan Kim Il Sung yang ada di tengah ibu kota Pyongyang. Dan tentunya untuk memperingati tahun baruan, mereka itu pengen minum-minum dan juga makan-makan hingga tengah malam. Dan setelah lewat jam 12, mereka memutuskan untuk kembali ke kamar hotel mereka, lebih tepatnya Hotel Internasional Yanggakkdo. Dan sesampainya di hotel, ternyata mereka berubah pikiran. Bukannya istirahat, tapi masih lanjut lagi
untuk minum-minum. By the way, hotel yang Gakdo ini kalau berdasarkan informasi yang ada di Korea, ini merupakan salah satu hotel terbesar yang ada di Pyongyang katanya. Tapi menurut pengakuan kepolisian dan juga pemerintah Korea Utara, pada tanggal 1 Januari tahun 2016, lebih tepatnya lagi di jam 2 subuh pagi hari, Otto itu keluar dari kamar dan setelah itu dia itu terlihat mencuri sebuah poster propaganda yang ada di ruangan staf. Ini kalau istilah Kim udah ngambil barang yang tidak seharusnya. Udah ngawur ini, sungguh ngawur. Udah gitu ini di negara komunis. Nggak ada remnya. Sehingga pada tanggal 2 Januari tahun 2016, karena udah 5 hari semenjak kedatangan Otto dan juga teman-temannya di Korea Utara, mereka pun seharusnya kalau berdasarkan jadwal mereka naik pesawat untuk kembali ke Hong Kong. Sehingga Otto dan juga teman-temannya ataupun orang-orang di grupnya, mereka siap-siap untuk balik ke bandar udara dan sesampainya di bandar udara, bahkan mereka itu udah check-in dan terkesan tidak terjadi apa-apa. Tapi pas Otto mau masuk pesawat, tiba-tiba Otto ini dicari sama petugas bandara dan dia tiba-tiba ditahan dan diberitahu kalau dia ini tidak boleh naik pesawat alias tidak boleh meninggalkan zona Korea Utara. Dan yang ditahan benar-benar cuman Otto, sedangkan teman-temannya dan juga 10 orang Amerika lain semuanya diizinkan untuk naik pesawat dan juga pulang ke negara mereka. Otto yang udah ditahan langsung dipindahkan ke kantor polisi dan dituduh melakukan tindakan permusuhan terhadap Korea Utara, atau lebih tepatnya kayak berani-beraninya kamu mencoreng ataupun mencuri barang milik Korea Utara, kayak gitu. Kepolisian dan pemerintah Korea Utara langsung menuduh Otto dengan dugaan pencurian poster propaganda di tanggal 1 Januari tahun 2016, lebih tepatnya pada pukul 2 subuh. Melihat itu, jujur Otto sangat bingung dan dia nggak ngerti apa yang terjadi. Dan dia pun nggak paham kenapa ini menjadi masalah. Dan mungkin dia ngira dia nggak bakal ketahuan atau gimana. Dan di situ Otto ini bilang kalau dia itu tidak mencuri poster. Jadi Otto bilangnya kayak gini, setelah tahun baruan selesai, dia itu kembali ke hotel dan langsung tidur dan baru bangun pada pukul 9 pagi. Dan dia sama sekali nggak kebangun ataupun keluar kamar hotel sama sekali kalau katanya Otto hingga jam 9 pagi. Tapi pemerintah Korea Utara tidak mendengarkan alasan yang diberikan sama Otto dan memutuskan untuk langsung menahan Otto di penjara. Dan di sini nggak main-main, Otto ini ditahan selama 2 bulan di penjara dan pada tanggal 29 Februari tahun 2016, Otto Warmbier muncul di sebuah konferensi pers yang diselenggarakan sama pemerintah Korea Utara. Dan konferensi pers itu juga ditayangkan di TV nasional Korut yang juga sampai di TV nasional Amerika. Dan tentunya informasi kayak gini ini bakal masuk ke negaranya karena badan intelijen kan nggak cuma di satu negara ya toh. Amerika ya punya badan intelijen, Korea Utara pun ya punya badan intelijen. Pasti mereka sama-sama udah mencari tahu info khususnya yang berhubungan dengan warga negara mereka. Nah, di konferensi pers itu, Otto yang didampingi oleh anggota kemiliteran Korut itu membacakan satu surat yang terkesan udah disiapkan. Dan Otto ini membaca dalam kondisi menangis dan di situ dia mengaku bahwa dia memang udah mencuri poster propaganda atas suruhan sebuah gereja di Ohio dan juga oleh CIA dengan tujuan untuk merusak etos kerja dan juga motivasi rakyat Korea Utara lebih tepatnya. Jadi ini kalau berdasarkan informasi yang beredar, ini merupakan sebuah narasi yang udah dibuat sama Korea Utara. Jadi pemerintah Korea Utara ngelihat Otto dijadikan target dan Otto disuruh bilang kayak gini seolah-olah kayak CIA itu mau nyerang Korea Utara dan sengaja mau merusak motivasi rakyat Korea Utara. Dan ini loh buktinya, kita udah tangkap Amerika mengirimkan satu mata-mata dan spy ke Korea Utara dengan tujuan merusak komunitas kita. Nah, kesannya kayak gitu. Dan tentunya konferensi pers ini ditonton oleh banyak banget orang dan tentunya banyak banget yang nggak percaya dengan Otto dan menganggap Otto ini dijebak sama pemerintah Korea Utara. Jadi ada juga orang-orang yang merasa kalau Korea Utara itu sengaja menargetkan Otto hanya untuk kayak menggunakan ini sebagai umpan untuk melawan Amerika gitu. Nah, lanjut lagi. Pokoknya pada tanggal 16 Maret tahun 2016, Otto ini kembali lagi diadili di Mahkamah Agung Korea Utara dan resmi dinyatakan bersalah atas tindakan usaha propaganda dan juga adu domba antar negara dan dijatuhi hukuman 15 tahun kerja paksa.
Dan bisa dibilang itu merupakan momen terakhir Otto yang terlihat hidup oleh masyarakat. Setelah itu kita nggak tahu lebih tepatnya Otto ini meninggal atau gimana. Dan tentunya negara Amerika ya nggak duduk diam. Mosok melihat warga negaranya digitukan ya nggak mungkin diem ya toh. Jadi Amerika juga mengirimkan satu orang bernama Joseph Y. Yun untuk mengupayakan resolusi biar Otto ini bisa diselamatkan. Jadi biar nggak kena hukuman di Korea Utara gitu. Kayak ayo kita sebagai negara dan negara kita bicarakan gimana caranya biar kita nggak musuhan dan warga negara saya bisa selamat. Nah kesannya kayak gitu. Tapi upaya Amerika ini sama sekali tidak dihiraukan oleh pihak Korea Utara. Dan bahkan gak lama setelah persidangan, masih di bulan yang sama, Joseph ini diinfokan sama pejabat Korea Utara bahwa Otto ini sudah koma di dalam penjara. Dan ini diperkirakan ini diakibatkan oleh botulisme. Lebih tepatnya kayak infeksi yang disebabkan bakteri Clostridium botulinum. Dan juga diperkirakan karena terlalu sering mengkonsumsi pil tidur ataupun obat tidur. Dan selama lebih dari setahun, Otto ini koma di Korea Utara dan tidak dipulangkan kepada keluarganya sendiri. Meskipun keluarganya ini udah meminta kepada pemerintah Korea untuk memulangkan anak mereka alias Otto. Dan pada bulan Juni 2017, setelah negosiasi yang lumayan panjang, akhirnya pemerintah Korea bersedia memulangkan Otto ke Amerika dan membebaskan dia atas dasar kemanusiaan katanya. Sehingga pada tanggal 13 Juni tahun 2017, Otto ini dievakuasi secara medis dari Pyongyang dan diterbangkan kembali ke Ohio, ya ke Amerika, dipulangkan gitu. Dan sesampainya di Amerika, Otto ini langsung diperiksa secara menyeluruh, dicek apakah tubuhnya ini masih sehat, ada nggak luka yang perlu diobati, kayak gitu itu semua dicek. Dan tim dokter dari UC Health University of Cincinnati Medical Center menyatakan bahwa Otto ini sudah menderita kerusakan neurologis yang sangat parah, bahkan sampai kehilangan jaringan otak dalam skala besar. Jadi bisa dibilang dipulangkan tapi orangnya udah nggak sehat, udah nggak bener lah, ya udah nggak bener. Tapi yang menarik adalah dokter yang mengecek, mereka bilang bahwa mereka tidak menemukan adanya bakteri penyebab botulisme ataupun luka-luka yang mengindikasikan adanya pemukulan ataupun penganiayaan. Sehingga tim medis menyimpulkan mungkin cedera otak Otto ini disebabkan oleh kekurangan oksigen dan juga aliran darah ke otak. Tapi sayangnya, 6 hari setelah dipulangkan ke Ohio dan meskipun Otto ini udah dirawat secara intensif, Otto ini akhirnya meninggal pada tanggal 19 Juni tahun 2017 pada saat dia berusia 22 tahun. Sampai Otto meninggal, keluarganya Otto sama sekali nggak mendapatkan penjelasan apapun dari pemerintah Korea, sehingga mereka pun menuduh ataupun menduga pemerintah Korea Utara melakukan penyiksaan terhadap Otto hingga meninggal setelah 6 hari pulang ke Amerika. Nah, untuk ini sedikit out of context, jadi ada beberapa pejabat tinggi dari Korea yang udah melarikan diri ke Korea Selatan. Mereka pun bilang Korea itu benar-benar melakukan riset yang sangat dalam bagaimana caranya membunuh seseorang dengan sangat diam. Mungkin polo-polo kalau udah nge-search pasti tahu ada juga insiden yang pernah terjadi di Malaysia dan juga di tempat-tempat lain. Jadi ya Korea itu memang katanya udah melakukan riset gimana caranya untuk menghabisi seseorang tanpa meninggalkan jejak katanya. Nah balik lagi ke ceritanya, sehingga mama papanya Otto yang bernama Fred dan Cindy Wambier itu menggugat pemerintah Korea pada bulan April tahun 2018 di pengadilan federal Amerika dengan tuduhan penyiksaan, penyanderaan dan juga pembunuhan di luar proses hukum terhadap Otto. Dan pada tanggal 24 Desember tahun 2018, pengadilan memutuskan kemenangan bagi keluarga Otto dan mereka memerintahkan kepada pemerintah Korea untuk membayar ganti rugi sebesar 501 juta US dollar atas kematian Otto. Tapi ini kan merupakan keputusan yang dibuat sama pengadilan Amerika ya, dan tentunya pemerintah Korea mana peduli sama ini. Jadi hingga saat ini tidak dibayarkan. Memang menang tapi sebatas menang di pengadilan Amerika, tidak mengubah apapun. Nah, cerita kali ini sampai di sini. Di awal video tadi aku udah bilang polo-polo bisa liburan ke Korea. Ya, pilihan ada di tangan polo-polo. Video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.